Kam halatur riya. Berapakah keadaan-keadaan riya yang terjadi pada riyaul muslim? Halatur riya, ini pembahasan kita adalah pada riyaul muslim. Kam halatur riyai. Berapakah keadaan-keadaan riya pada seorang muslim? Pertanyaannya adalah perbuatan riya itu kapan terhapus amalannya, kapan dia dikategorikan terhapus amalannya, dan kapan nggak dikategorikan terhapus amalannya. Artinya ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena riya, apakah ibadah dia dari asalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada diterima sebagiannya, sebagian tidak? Nah, ini yang butuh kita tinjau. Jawabannya, ar-riya'u riya qad yakunu, terkadang muhbiton li aslil amal, terkadang bisa membatalkan dari asal amalannya. Wa qad yakunu muhbiton li ziyada, dan terkadang riya itu bisa membatalkan tambahannya, allati zadaha fi, yang dia tambahin. Tapi asalnya tidak batal, tapi tambahan yang ada riya itu adalah batal. Tambahan yang ada riyanya itu adalah batal. Tapi sebelum ana sampaikan ini, setelah melihat beberapa akwal para ulama terkait dengan riya ini, ucapan yang paling bagus adalah ucapan Ibnu Rajab di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas tentang pembatalan amal. Maka perhatikan di sini, amal itu dilihat dulu. Amal itu ada yang satu paket atau ada amal yang tidak satu paket. Kalau amalan itu satu paket, maka itu adalah bisa jadi batal dari asalnya, walaupun di awal, walaupun di tengah, walaupun munculnya riya itu di awal, itu di tengah, atau di akhir. Selama itu satu paket, nggak bisa mungfak, nggak bisa terpisah darinya, maka itu menjadi batal dari asalnya, walaupun riyanya dia itu muncul di akhir. Adakah contoh ibadah yang itu satu paket nggak bisa terpisah? Kayak apa? Puasa. Contoh puasa satu paket, atau sholat. Antum awalnya ikhlas, duhur ikhlas, mau asar, mau maghrib nggak ikhlas. Nah, maka ini satu paket itu maka membatalkan kepada asal, maka asal puasa Anda batal. Ada nggak ibadah yang itu terpisah? Ada. Contoh sedekah, antum keluarkan awal 10.000, ikhlas karena Allah, karena ada calon mertua, atau karena ada ustadznya, atau ada akhwat baru, tambahin dia. Tambahan ini itu bukan karena Allah, tapi karena dilihat oleh akhwat tadi. Paham? Maka kita katakan batal dari asalnya, atau tambahan tadi saja. Tambahan itu saja. Tambahan itu saja. Ini ikhwan yang paling kuat, wallahu taala alam. Jadi kita lihat dulu ibadahnya dulu, apakah ibadah itu satu paket yang nggak bisa terpisah sama sekali, ataukah ibadah itu memiliki terpisah darinya. Kalau bisa terpisah darinya, maka yang batal adalah tambahannya saja. Ya, adapun asalnya tidak batal. Asalnya tidak batal. Itu yang harus diperhatikan di situ. Poin yang kedua, nanti kita akan baca insyaallah. Misalnya contoh salatul lail, 2 rakaat ikhlas karena Allah. 2 rakaat nih ikhlas karena Allah, 2 rakaat nih. Waduh no, akhwate, wis
nambah rakaat lagi 2 rakaat. Maka ini terpisah dari dua rakaat satu dengan 2 rakaat yang sebelumnya. Maka berarti 2 rakaat yang pertama aman, dia diterima oleh Allah insya Allah. Kalau 2 rakaat yang kedua ini enggak aman. Karena apa? Munculnya adalah karena ikhlas. Karena apa? Karena riya. Karena riya. Mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu riya itu bisa membatalkan asal amalan. Riya itu bisa membatalkan asal amalannya. Mithalul awal, idza btada'a niyata birriya. Apabila dia memulai niat dengan riya, kaman yusalli ar-ratibata, sebagaimana dia salat rawatib, li ajli ayyara, supaya dia dilihat annahu yusalliya, bahwasanya dia itu salat, fahadhihi tahbitu aslal amal, maka ini bisa membatalkan asal amalan. Contoh ini ikhwan, seakan-akan ada 2 kemungkinan, dan memang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua berpendapat begini, kalau munculnya niat itu dari awal, dari awal, maka membatalkan asal ibadah, walaupun di tengah-tengah amalan itu kamu ikhlas. Berarti keadaan kedua, jikalau awalnya ikhlas, terus di tengah-tengah enggak ikhlas, maka yang enggak diterima itu adalah apa? Yang ada apa? Yang ada riyanya. Adapun asalnya diterima. Ini juga iskal kalau pendapat kita katakan ini iskal. Karena apa? Kalau ibadah itu sak paket, enggak bisa no. Kalau kita katakan batal, ya batal semuanya sebagaimana sholat. Sholat ibaratkan kayak kentut. Apakah ketika kentut di awal, di tengah dan di akhir itu ada perbedaannya? Sama dong. Kalau kentut itu pembatal sholat, riya itu juga pembatal amalan. Nah, pembatal amalan. Kata Rasulullah SAW, ana aghna syuraka'i anis syirki, faman asyraka ma'i taraktuhu wa syirka. Saya enggak butuh sekutu. Saya zat yang enggak butuh sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Maknanya istanbata bihil ulama dengan hadis ini, bahwasanya riya itu enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faman asyraka ma'i taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan orangnya, orang yang menyekutukan aku tinggalkan, dan sekutuannya pun saya tinggalkan. Berarti Allah enggak butuh dia, enggak butuh kamu, dan enggak butuh amalanmu. Enggak butuh amalanmu. Berarti amalanmu itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau riya itu enggak diterima oleh Allah pada ibadah yang itu satu paket, bagaimana kok bisa dipisah-pisah? Kalau asalnya batal, kalau di tengah-tengah berarti yang awal aja sah, setelahnya enggak sah, ini repot. Karena sak paket sebagaimana kencing atau kentut, sama aja dengan kentut. Ya, sama aja dengan kentut. Jadi pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang ana rincikan tadi. Wa mithalu tsani, misal yang kedua, aradallahu riya, muncul padanya riya fi asna'il ibadah, di tengah-tengah ibadah. Nah, di tengah-tengah ibadah ini muncul, tapi di tengah-tengah ini apa? Bukan ibadah yang terpisah, bukan satu paket ibadah, itu bukan, tapi ibadah yang terpisah dari satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah ibadah itu muncul ikhwan. Fayakunu mazadahu, maka menjadilah apa yang dia tambahin tadi, li'ajli ru'ya, karena supaya dilihat, itu batilan. Jadi anak sedekah tadi seperti orang sedekah. Jadi dia di awal-awal sedekah ikhlas karena Allah. Di tengah-tengah sedekah itu, nah, muncullah riya. Maka berarti
Mana dikatakan batal? Bukan asalnya, tapi apa? Tambahan yang dia lakukan. Tapi itu ingat, di saat ibadah itu tidak satu paket. Ingat ya, tidak satu paket. Adapun kayak sedekah tadi, tidak. Paket pertama udah selesai, dia pingin paket yang kedua. Jelas ini, ikhwan? Mafhum? Jadi bisa, pokoknya ibadah itu kalau bisa terpecah-pecah, maka berarti asal ibadah ikhlas itu sah. Pecahannya itu berarti nggak sah. Karena dia riya. Tapi pendapat yang kedua tadi kan, pendapat yang kedua, ya dia lihat karena ibadahnya itu tetap sah. Jadi yang namanya pahala itu Allah tahu lah. Jadi kalau antum awalnya ikhlas, di tengah-tengah nggak ikhlas, itu Allah tahu ngasih pahala seberapa, dan yang ada tambahannya itu seberapa, Allah tahu. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat kedua itu misalnya sholat itu walaupun sak paket, karena kita katakan batal itu bukan sholatnya, tapi kan pahalanya yang batal itu. Jadi Allah ngerti. Jadi kalau antum di 2 rakaat itu ikhlas karena Allah, sarokaat nggak ikhlas, sarokaat gak kena gono pahalai. Rakaat yang keempat ikhlas, ya diterima oleh Allah. Jadi begitu modelnya. Lebih ribet, ya, lebih ribet. Sebagaimana kasus dalam bab puasa yang pernah kita kaji di Muwatta Imam Malik kan, yang namanya ibadah puasa itu sak paket, nggak ada istilahnya pahala separuh, pahala gak. Kayak contoh puasa setengah hari, mana ada puasa setengah hari, pahala setengah hari, ya enggak lah. Pokoknya puasa paket, nggak ada setengah hari puasa, setengah hari puasa, nggak bisa, harus sak paket. Nah itu dipahami oleh mereka, berarti ya harus ikhlas pun harus dari awal sampai akhir.